Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa psikologi komunitas dimanapun teman-teman berada ya. Karena saat ini teman-teman masih magang ya, baik di sekitar kampus maupun di daerahnya masing-masing. Saya doakan semoga teman-teman sehat semuanya, tetap semangat ya. Dan saya mohon maaf, saya pernah menjanjikan akan mengadakan pertemuan lagi ya secara online. Namun nampaknya sulit sekali mencari waktu walaupun di sore hari karena saya masih mengajar di semester-semester bawah gitu ya. Dan juga ada kesibukan yang lainnya. Jadi akhirnya saya berinisiatif untuk membuat video ini sehingga teman-teman mahasiswa magang bisa menyimak dari manapun bisa, kapanpun bisa saat teman-teman mahasiswa longgar gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang proyek dari psikologi komunitas yang harus teman-teman siapkan di akhir kalian magang ya. Karena setelah kalian magang nantinya kan akan kembali ke kelas untuk persiapan presentasi proyek psikologi komunitas ya, mata kuliah psikologi komunitas gitu. Jadi ini berlaku untuk semua kelas. Saya berharap teman-teman bisa menyimak di YouTube saya hingga selesai biar teman-teman dapat penjelasan lebih jelas, lebih komplit gitu ya. Nanti teman-teman bisa tuliskan namanya aja, jadi presensinya akan saya lihat. Cukup tuliskan nama 3 digit terakhir NIM kalian dan kelas ya, sehingga saya akan bisa memasukkan dalam presensinya teman-teman begitu. Baik yang MBKM maupun yang reguler ya. Jadi semua harap menyimak dan memperhatikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh pengisian laporannya teman-teman ya. Jadi teman-teman pertama harus melakukan semacam observasi, wawancara gitu ya terhadap komunitas-komunitas yang ada di lingkungan teman-teman magang gitu. Jadi saya sarankan kalau yang di pendidikan ya udah cari komunitas pendidikan. Kalau yang di industri komunitas ke industri. Yang di sosial ya komunitas sosial gitu. Sehingga lebih memudahkan teman-teman sambil magang gitu ya, sambil mencicil mengerjakan tugas-tugas di psikologi komunitas atau tugas yang lainnya gitu. Oke, baik teman-teman, saya jelaskan dulu. Jadi pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengidentifikasi dulu kira-kira komunitas di ranah tempat magang kalian itu maunya seperti apa gitu ya. Artinya mau membidik yang mana, kan banyak ya di masing-masing bidang itu punya komunitas-komunitas yang kayak di pendidikan mungkin ada komunitas pelajar yang menyukai bidang apa, atau komunitas yang di bidang industri komunitas karir, atau di bidang sosial komunitas disabilitas dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa membidik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu selanjutnya setelah teman-teman punya bidikan nih, oh ini aja nih, ini masuk dalam komunitas-komunitas ya. Jadi saya tidak spesifikkan harus yang negatif atau harus yang positif, terserah, itu teman-teman sendiri yang menentukan ya kira-kira mau membidik yang komunitas positif di bidang magang kalian atau komunitas yang negatif begitu. Oke, saya lanjutkan. Setelah teman-teman mengidentifikasikan, sudah menentukan kira-kira mana yang mau dibidik gitu ya, teman-teman siapkan catatan-catatan gitu ya untuk mencatat observasi dan wawancara sebagai alat pengumpul datanya. Kalau observasi saya yakin teman-teman selama ini sudah melakukan observasi ya, karena tiap hari melakukan magangnya gitu kan. Nah, wawancara bisa jadi beberapa di antara teman-teman sebenarnya udah punya data, tinggal pintar-pintarnya mengolah gitu. Nah, terkait susunannya gitu ya, yang pertama saya informasikan yang informasi awal dulu. Teman-teman harus mencantumkan dalam laporan itu identitas mahasiswa, nama, NIM kalian, program studinya ya, lalu tempat magangnya di mana, periode magangnya dari bulan apa, tanggal berapa hingga tanggal berapa, itu namanya informasi awal terkait identitas mahasiswa. Lalu yang kedua adalah identitas komunitas, nama komunitasnya apa. Kalau belum ada namanya, bisa tanya sama senior di tempat magang, kira-kira ini kelompok apa ya gitu ya, kelompok yang di pendidikan namanya apa, atau kelompok yang di industri namanya apa. Lalu bidang fokusnya kira-kira lebih mengarah ke bidang apa sesuai bidang komunitasnya teman-teman. Selain itu tentu lokasi juga tolong dijelaskan. Lalu tujuan umumnya, tujuan umum dalam teman-teman membidik komunitas ini. Contohnya yang di pendidikan misalkan memberikan edukasi bagi remaja gitu ya terkait masalah psikologis gitu ya. Lalu sasarannya usianya berapa dalam bidang yang kalian pilih tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Lalu tentukan bagian keduanya ya, tadi identitas ya, identitas mahasiswa dan identitas apa namanya tadi, komunitas ya. Lalu yang kedua adalah tujuan observasi. Nah, sebelum ke tujuan observasi dan wawancara, teman-teman tadi kan ada identitas komunitas ya. Identitas komunitas secara umum sama spesifik di bawahnya. Di bawahnya mungkin ada beberapa anggota komunitas yang akan teman-teman wawancara. Itu perlu dicantumkan. Boleh pakai inisial mencantumkannya. Lalu berikutnya tujuan observasi dan wawancara. Tuliskan tujuan observasi dan wawancara yang kalian lakukan gitu ya. Misalkan yang di bidang pendidikan memahami dinamika psikologis pelajar yang tergabung dalam komunitas apa gitu ya. Atau yang di sosial misalkan mau mempelajari dinamika psikologis dari komunitas di bidang sosial apa kalian sebutkan gitu ya, atau di bidang industri juga dinamika psikologis dalam bidang industri, baik itu apa bidikannya karir atau promosi atau apa ininya sesuai yang kalian akan bidik. Selanjutnya deskripsikan prosesnya, proses observasi kalian catat ya, tentunya observasi bisa dilakukan mulai kalian tanggal berapa magang sampai tanggal berapa gitu ya. Lalu aktivitasnya apa saja yang kalian observasi gitu ya. Misalkan lingkungan tempat magang gitu ya, atau individunya, atau bidang kerjanya dan lain sebagainya. Atau kalau siswa ya di bidang pendidikan berarti adalah aktivitas pembelajarannya, aktivitas ekstrakurikulernya dan kegiatan-kegiatannya begitu. Tentukan metode observasinya apa, partisipasif gitu ya, atau non partisipasif. Dan juga fokusnya perilaku apa yang teman-teman bidik gitu ya, entah itu pola interaksinya, dukungan sosialnya atau yang lainnya. Lalu proses wawancara yang setelah observasi wawancara